Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa imamil muttaqin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Tatkala engkau bertakwa kepada Allah, Allah akan kabulkan doa-doa kita. Allah akan berikan solusi untuk masalah kita. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tapi engkau pasti berbuat dosa. Ini sudah sebuah takdir buat manusia bahwa kodratnya melakukan dosa. Tapi kalau engkau berbuat dosa, tinggalkan tuh dosa, beramallah kebajikan. Ikutin dosa dengan amal soleh, akan dihapuskan dosa-dosamu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan manusia dengan cara yang baik. Ana kasih muqaddimah ini karena ana dapat pertanyaan juga yang menunjukkan bahwa orang ini tidak bertakwa kepada Allah. Ini dari Maluku Tengah. Dia mengatakan, Ustadz, ibu mertua ana selingkuh. Na'udzubillah min dzalik. Setiap jam teleponan dengan mantan beliau. Selalu mengabaikan suami. Selingkuhan ibu mertua beragama Nasrani. Ibu mertua susah kalau dinasehati. Tidak mau menggunakan jilbab, sering berdandan berlebihan, bergaul dengan teman-teman beliau yang suka selingkuh, mengabaikan anak-anak, tiap hari bertengkar dengan ayah mertua, setiap kali mengingatkan ibu mertua menganggap anak-anaknya sebagai musuh. Apa yang harus kami lakukan, Ustaz? Apa yang dilakukan jemaah? Kembali Anda ingatkan. Kenapa ini terjadi? Karena hilangnya peran suami. Kenapa nih ibu mertua berani melakukan itu punya suami? Kalau mungkin suaminya mati, wajarlah ketika orang tidak bertakwa itu berbuat dosa, berselingkuh karena dia punya. Ini suaminya ada. Seakan-akan keberadaan suami seperti tidak ada. Karena disebutkan, teleponan sama mantannya ini, sama selingkuhannya ini, tiap jam. Di mana suami? Ketika suami hadir, ribut. Enggak. Ingat, seorang laki-laki jangan ribut-ribut sama bininya. Jangan, engkau pemimpin. Pernah melihat komandan ribut sama anak buahnya? Enggak. Bos perusahaan ribut sama anak buahnya? Enggak benar nih bosnya. Yang benar gimana? Enggak usah ribut, kasih nasihat. Sampaikan kepada ayah mertua. Ayah, coba. Jadi nasihat ini jangan ngomong sama ibu mertua. Sekarang bagaimana anak-anak ini duduk sama bapak, memberikan pencerahan kepada ayah. Mungkin sang ayah kurang peduli sama istrinya, sehingga istri melakukan itu. Ini dalam rangka jemaah, orang yang sehat itu tidak suka menyalahkan orang lain sebelum dia introspeksi diri sendiri. Mungkin yang salah ana. Maka coba pikir, ajak ayah sekarang. Ayah, kenapa kok ini bisa terjadi? Mungkin ayah punya dosa, masa lalu dia juga berzina, mungkin. Semoga Allah menyelamatkan kita dari dosa zina. Sehingga diajak ayah untuk introspeksi diri agar bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tugas ayah sekarang sebagai kepala rumah tangga. Apakah sudah dilaksanakan? Selain memberikan nafkah kepada istrinya, juga berbagi perhatian sama istrinya. Saudara, Anda lihat yang nyuruh pakai jilbab itu anak-anaknya, bukan bapaknya. Ada apa sebenarnya di sini? Di sini ketidakhadiran peran seorang suami.
seorang ayah. Setelah itu, sampaikan ke ayah. Ayah kasih nasihat dengan cara yang baik kepada ibu. Nasihat yang pertama adalah berkaitan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ajak ngobrol istrinya. Kita ini gak lama hidup di dunia. Semakin hari kita semakin tua. Tubuh kita semakin lemah. Terakhir kita akan berada di liang lahat, ditinggal sama keluarga. Kasih nasihat tentang keimanan kepada istrinya. Agar muncul tuh iman. Setelah itu sampaikan kepada istri, mungkin kau harus lebih bertakwa kepada Allah SWT. Berkaitan dengan hubunganmu sama laki-laki tersebut. Ya. Kasih nasihat yang baik. Bukan ribut. Nggak mau dikasih nasihat, bukan ribut. Pisah ranjang. Oh, kadang-kala nih perempuan memang nggak suka sama suaminya. Ya udah, ketika kau melihat istrimu kayak gitu, sampaikan kepada ayah. Ayah sebagai seorang pemimpin. Sepertinya ayah sudah ambil keputusan berpisah sama ibu. Jadi bukan anak-anak yang ribut. Ayah. Anak-anak bagaimana mereka menguatkan ayahnya untuk dapat menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Setelah itu terjadi, anak-anak juga ngasih nasihat, nggak apa-apa melihat kemungkaran itu terjadi, tapi dengan adab dan etika yang baik. Dan tugas anak-anak hanya bisa menyampaikan, memberi nasihat. Nggak kayak bapak. Bapak punya kekuatan, dia bisa ceraikan istrinya. Anak-anak nggak bisa. Ibu kalau gitu, anak nggak jadi anaknya ibu sudah ya, nggak bisa. Tapi kalau suami bisa mengatakan selamat tinggal buat engkau. Maka mungkin yang perlu dilakukan seperti yang Ana sampaikan tadi, sambil didoakan ya, semoga mertuanya mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, dan semua diharapkan bertobat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, karena kebaikan yang datang itu dari Allah, keburukan itu karena dosa-dosa kita. Na'udzubillah min dzalik. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.